Ya, terima kasih pimpinan yang kami hormati, Pak Pimpinan Komisi 7 dan seluruh anggota yang hadir, juga yang melalui Zoom, yang kami hormati Pak Dirjen, yang dalam hal ini mewakili Menteri dan juga direksi atau dirut dari PTBA, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya bersyukur sekali bahwa rapat dengar pendapat ini bisa dilaksanakan yang memang kelihatannya khusus untuk membahas tentang PT AKT, Asmin Kolindo Tuhub, yang sama-sama kita ketahui bahwa ada beberapa masalah yang menjadi perlu kita cermati di dalam permasalahan untuk mengoperasikan kembali PT AKT ini. Ya. Saya ada dua catatan yang perlu menjadi perhatian kita semua. Dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Dirjen dan juga Pak Dirut dan juga bahan rapat sebelumnya, bahwa kita tahu bahwa PT AKT atau PT AKT ini sudah dicabut resmi dan sudah ingkrah. Ya, jadi ini catatan pertama ya untuk menjadi perhatian kita. Kenyataan di lapangan bahwa PT AKT ini operasional. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Loh, kok bisa operasional? Sudah dicabut. Dan produksi dan pengapalan ya, dan seterusnya ya sampai hari ini kegiatan ini masih berlangsung ya. Nah, maka oleh karena itu saya ingin menjadi perhatian kita ya, menyelesaikan masalah ini menurut saya tidak perlu tergesa-gesa, karena barang itu tidak akan lenyap begitu, hilang begitu cepat gitu ya. Ya, tetapi saya pikir dengan kita menyelesaikan masalah ilegalnya dulu ya, supaya terang benderang siapa yang bermain di sini gitu ya. Jadi saya ingin sekali agar ini kita tuntaskan, apalagi Komisi 7 yang membidangi pertambangan ini, kita merasa ya kecolongan lah, mungkin bisa saya katakan seperti itu ya, seolah-olah kita tidak konsen dengan tugas dan tanggung jawab kita. Salah satu tugas kita itu adalah pengawasan ya, maka oleh karena itu saya ingin sekali ya agar pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM tidak perlu buru-buru ya untuk segera mengeksekusi, kemudian terus menunjuk siapapun untuk yang personalnya. Tetapi menurut saya karena ini ada masalah ya, masalah ini kita tuntaskan dulu, jangan melihat siapa di belakangnya, kapan perlu siapa di depannya kita akan lihat gitu, karena ini kan negara hukum. Dan tentu juga harapan saya kepada pimpinan dan juga seluruh anggota kita bersama-sama, karena bagaimanapun kita sudah dibentuk panja ilegal ya, panja illegal mining ini menurut hemat kami inilah saatnya kita akan menunjukkan bahwa Komisi 7 itu punya komitmen ya untuk menegakkan hukum dan juga menyelamatkan aset negara yang ada di sini. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi saya ingin memberikan catatan agar ini menjadi perhatian kita. Kita selesaikan dulu menyangkut masalah illegal mining yang terjadi di sana. Nah, saya melihat bahwa Pak Dirjen sudah pernah datang langsung ke lapangan. Bahkan Pak Dirjen sudah melaporkan hal ini kepada aparat. Ya, sudah melaporkan kepada aparat. Tentu harapan kita apa realisasi dari aparat untuk menuntaskan, menyelesaikan masalah ilegal ini gitu loh. Nah, kami yakin bahwa negara hukum ini tidak ada satu orang pun yang bisa kita loloskan mereka begitu saja gitu, karena kejadian ini dari sejak 2017 ya sampai dengan 2022 ini cukup lama ini kegiatan ilegal ini saya melihat berjalan gitu, seolah-olah negara ini istilahnya tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang mengawasnya, atau tidak ada yang berani gitu untuk memberlakukan menegakkan hukum di sana di PT AKT ini.
Nah, maka untuk itu saya minta di dalam rapat ini ya kita menggunakan seluruh ya perangkat dan aturan yang ada untuk menegakkan ilegal ini. Yang kedua, saya menyoroti yang telah disampaikan, artinya sudah kesimpulan puncaknya adalah surat Menteri tanggal 22 November 2022 yang tadi sudah juga dibahas ya tentang bahwa penunjukan langsung pengusahaan wilayah izin usaha pertambangan khusus ya batubara Blok Kuhung Telakon ini. Ya menurut saya bahwa surat ini sudah keluar, tetapi menurut saya tidak pas ya, karena waktu yang sangat artinya tidak ada ketegasan memberikan 5 hari kerja sejak diterimanya surat ini, sudah diterima, nanti alasannya tahun kemarin, tahun 2023 dia baru terima. Jadi bagaimana ini surat ini? Ya karena surat ini mengatakan seperti itu, jadi 5 hari ya setelah surat diterima. Harusnya tegas sejak surat dikeluarkan, harusnya. Nah ini juga kita melihatnya mengembang juga gitu. Nah sehingga surat ini secara ini kita melihat ya ada sesuatu yang tidak pas ya, maka oleh karena itu saya pikir surat ini harusnya dibatalkan, harus ada ketegasan gitu dalam surat ini, dievaluasi kembali gitu, atau direvisi atau diperbaiki. Nah tetapi karena surat ini sudah keluar dan tadi sudah disampaikan bahwa sampai saat ini bahwa pembayaran kewajiban ini kan tidak ada. Jadi dianggap bahwa kalau dia tidak memenuhi kewajiban membayar 212 ini ya dianggap dia juga tidak mampu dan mundur gitu. Nah maka oleh karena itu mungkin bahasanya tuh kocok ulang aja. Jadi kita minta supaya kegiatan penunjukan oleh Menteri ya kepada badan usaha milik daerah yang sudah ada ini kita tunda dulu. Ya kita tunda, apalagi dengan ada kesiapan dari badan usaha milik negara ini untuk mau maju lagi, ya mau maju gitu ya. Ya siap, berarti saya senang juga karena saya sudah ketemu beliau ini, isinya duldel beliau ini kayaknya tidak ada dukungan ya. Nah ini Komisi 7 siap mendukung untuk NKRI ini ya, untuk Merah Putih ya. Nah apa tadi yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa harusnya ya melibatkan daerah. Jadi badan usaha milik negara ini atau siapapun harusnya melibatkan badan usaha milik daerah. Daerah itu ada provinsi, ada kabupaten, ada kota. Nah lalu yang paling tertuju itu adalah daerah penghasil yang langsung di kabupatennya gitu. Nah saya juga mendapat surat tembusan dari Bupati Morong Raya karena mereka juga berkeinginan gitu. Tetapi saya lihat tidak juga dilibatkan di surat ini. Ya. Nah, maka oleh karena itu ya untuk semuanya happy dalam untuk mendapatkan ini, tapi masalah hukum saya tetap minta ditegakkan. Ya, ilegal itu tetap. Ya. Jadi mohon ya Pak Dirjen ya. Ya saya mendukung Pak Dirjen juga punya nyali yang berani gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang wajar ya menurut saya. Ya beliau sudah menyurati aparat untuk segera menindaklanjuti temuan ilegal ini gitu. Tinggal sampai saat ini kok belum ada buktinya bahwa ilegal ini mau diselesaikan gitu ya atau diproses gitu. Ini jangan dibiarkan ini. Karena kita juga harus melihat ya istilahnya dokumennya pakai apa, kemudian pajaknya dibayar kemana gitu loh. Lalu siapa saja yang terlibat di sana kita harus lihat juga. Ya, kemudian menurut saya juga bahwa pelakunya ini siapa. Nah setelah kita tahu kalau nanti ini akan diserahkan atau diusahakan kepada badan usaha milik negara dan seterusnya, para pelaku ilegal ini tidak boleh lagi masuk gitu. Ya, jadi mereka tidak boleh lagi, mereka sudah cukuplah mereka berpesta pora dengan yang ada, ya dan mereka harus bertanggung jawab dengan proses hukum, itu yang saya usulkan. Nah lebih konkretnya saya meminta pada kesempatan ini agar menyangkut masalah EKKT ini harusnya kita tunda dulu keputusan-keputusan yang berhubungan siapa nanti yang melaksanakannya atau mengoperasionalnya, karena juga kita melihat bahwa
Badan Usaha Milik Negara ini sudah punya keinginan untuk masuk. Ya, kita prioritaskan NKRI dulu, ya. Dan jangan lupa membawa daerah. Gitu. Kira-kira itu masukan dari kami. Terima kasih dan kami kembalikan ke pimpinan. Ya, terima kasih. Selanjutnya tadi Pak Gerindra dulu, Gerindra belum ngomong dari tadi. Dia minta Gerindra mau bicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Dirut Bukit Asam beserta seluruh jajaran dan Bu Lana beserta seluruh jajaran dari Minerba. Yang kita bahas hari ini adalah objeknya adalah Blok Kohong Telakon ya Pak Dirjen. Jadi saya ini sama ini dapat juga dari Pak Willy tadi surat tentang penunjukan Pak. Tanggal 22 November kan dari Bapak Menteri terkait perihalnya penunjukan langsung pengusahaan wilayah izin usaha pertambangan khusus. Jadi emang ada hal yang menurut saya agak multitafsir di sini dalam sebuah administrasi persuratan. Jadi di poin 1, jadi ada bunyi membayar kompensasi data informasi sesuai Kepmen nomor 172 tentang WIUP Blok Kohong Telakon sebesar 212 miliar sekian-sekian. Kan? Nomor rekening sekian atas nama pendapatan jasa tenaga, pekerjaan dan informasi. Paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya surat ini. Jadi menurut saya ini sangat multitafsir Pak. Jadi kalau bahasa diterima, kalau yang pelaku ibaratnya yang dituju ini mengaku baru menerima tanggal 30 Desember gimana? Atau tahun depan 5 Januari misalnya. Dihitung dari situ. Ini surat nggak fair. Kan? Ini surat multitafsir di mana-mana sejak diterbitkan. Tidak terhitung dari sejak diterima karena kita nggak tahu surat itu diterima siapa. Dan bisa dibantah di pengadilan, saya tidak pernah menerima. Kan? Apakah ada unsur kesengajaan, saya kurang tahu lah ya. Atau hanya perbendaraan kata yang salah. Kan? Nah ini sedikit interaksi Pak Dirjen. Apakah 5 hari kalau terhitung dari tanggal 22? Perkiraan saya tanggal maksimal itu tanggal 30 itu udah 5 hari kerja. Malah lebih itu. Apakah sudah diterima per hari tanggal 30 tersebut? Dari data pengiriman melalui pos tercatat Pak sudah diterima tanggal 28 November 2022. Maksudnya uangnya Pak? Oh maaf, uang belum diterima. Tadi saya surat yang saya maksud. Uang belum diterima Pak. Sampai saat ini kami belum menerima informasi ada pembayaran KDI Pak. Ini ada unik juga ini. Pembayaran surat tanggal 22 diterima tanggal 28. Lama sekali Pak. Ada 6 hari. Pos apa ini ya? Kilat. Ini aneh sekali nih Pak. Kalau sampai 6 hari hanya mengirim surat, bahkan sekarang udah ada digital Pak. Bisa by email, kan? Apalagi terkait penunjukan, kan? Kalau tanggal 28, 6 hari pengiriman, saya pikir ini unik sekali Pak. Jadi seolah-olah per hari ini belum 5 hari kerja Pak. 5 hari sejak diterima tanggal 28 itu jatuhnya tanggal 1 Desember 2022 Pak. Jadi hari ini sudah lewat juga ya Pak? Baik, mungkin kita tidak perlu perdebatkan karena toh juga sudah lewat. Terus yang kedua, saya yang ingin pertanyakan kemarin Bu Lana sempat kemarin berdiskusi dengan teman-teman anggota kan. Saya tadi sampaikan juga Pak Dirjen, ini juga unik juga di Permen SDM nomor 16 tahun 2021 jelas di situ
di pasal 28 ayat 2. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus perintah kepada BUMN, mungkin BUMD, untuk memberikan penyertaan, penunjukan langsungnya Pak, kan? Itu Dirjen Pak. Posisi Pak Dirjen di mana pada saat ini? Apakah Pak Dirjen nggak berada di Indonesia sehingga harus Pak Menteri yang memberikan surat penunjukan Pak? Interaktif sedikit Pak. Tanggal 28, 22 itu apa Pak Dirjen nggak ada di Indonesia? Saya di Indonesia, Pak. Baik. Jadi di permennya sendiri itu bunyinya Dirjen loh, kan? Tapi entah kenapa ini langsung Menteri, kan? Mungkin ada kekhususan kali ya. Ini ada dua hal yang saya pertanyakan kan, penerimaan surat, terus perbendaharaan kata di surat tersebut juga agak unik, dan amanat permen juga mengamanatkan Dirjen, di sini Menteri, kan? Terus ketiga adalah terkait pemunduran PTBA. Sebelumnya kami rapat Pak, tanggal 28 betul apa yang disampaikan PTBA di dalam paparannya. Tanggal 28 mereka menyampaikan bahwa mereka mundur dengan alasan selain perhitungan cadangan juga yang mungkin tidak perlu kita bahas ya Pak, kan? Yang berbeda dengan dokumen, terus juga masalah hukum. Ada proses hukum baru yang menurut Ibu Direktur bahwa katanya ini udah inkrah. Tapi buktinya ada putusan pengadilan yang disampaikan oleh Dirut PTBA tanggal 28 Oktober ya Pak Dirut ya. Ada putusan PT UN yang meminta, bunyi putusannya itu meminta penundaan objek sengketa yang Kepmen Izin Pak Bang, tanggal 28 September, Pak. September ya. 28 September, sedangkan surat penunjukan menteri itu 28 November. 22. Ada jeda sekitar 60 hari kerja ya Pak. Gitu. Saya tanya mungkin Pak Dirjen atau mungkin Pak Dirjen karena kayaknya Pak Dirjen ini nggak terlibat di sini, nggak mengetahui buktinya. Penunjukannya aja Pak Dirjen nggak tahu, kan? Ini mungkin Bulana yang lebih paham kali, Bulana. Bulana, apakah surat dari PT UN itu sudah ditembuskan ke Minerba sebelum tanggal ini, sebelum surat penunjukan, Bu? Baik, mohon izin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Dirjen. Jadi keputusan yang inkrah yang kami sebutkan adalah keputusan dalam hal terminasi. Keputusan yang dikeluarkan oleh Minerba terminasi dituntut oleh AKT dan sampai pada putusan akhir, putusan melalui PK, MA, final hasilnya adalah keputusan tetap terminasi diterima. Itu keputusan inkrah. Nah, tuntutan berikutnya dari AKT adalah bukan terhadap terminasi, tetapi terhadap dikeluarkannya surat keterangan WUPK yang ditawarkan tersebut. Itu yang dituntut Pak. Kalau terminasinya tidak dituntut, tapi Menteri mengeluarkan WUPK itu yang dituntut. Karena menurut mereka masih ada di situ. Seperti itu. Kalau yang dilelang ini apa Bu? Dilelang WUPK bukan? WUPK Oke, wilayahnya. berarti objek yang disengketakan ya. Nah, putusan PT Tun memerintahkan untuk menunda. Ya, karena tadi ada tuntutan WUPK dari AKT dan ada keputusan SELA yang belum menetap Pak Bambang, sehingga tadi tetap dijalankan untuk dari setelah terlewatnya 90 hari dan 60 hari tersebut karena ada pengunduran dari BUMN. Demikian. Jadi ini alasan kami adalah menanyakan putusan PT UN ini bukan karena si penuntut itu, tapi kami menanyakan karena itu jadi dasar dari PTBA mundur dari penawaran karena dianggap belum ada kepastian hukum. Betul ya Pak? Kan? Jadi kami menanyakan bahwa sedangkan Minerba merasa itu ada kepastian hukum.
Ini satu yang berbeda, Bu. Tapi akhirnya kami bertanya kepada ahli-ahli hukum bahwa dalam sebuah proses hukum ketika ada produk baru dari pengadilan wajib ditaati. Terlebih putusan tersebut masih berkaitan dengan objek yang disengketakan. Jadi saya pikir surat penunjukan ini mengabaikan perintah pengadilan. Saya pikir itu tidak tepat lah. Kalau seorang menteri, kasihan Pak Menteri kan. Jadi beliau mengabaikan perintah pengadilan. Kita ini negara hukum, harus tunduk terhadap hukum. Terlebih lagi sekarang PTBA sudah menarik surat pengunduran dirinya. Kan? Karena kami sepakat waktu rapat tanggal 28 bahwa PTBA kami tetap harus ikutkan. Bahkan kami punya analogi, ini PTBA harus kuasai. Kenapa? Karena PTBA ini kita lagi dukung untuk program DME ke depan, Bu. Jadi mereka harus punya cadangan banyak. Jangan ini dengan serta-merta langsung diberikan kepada satu pihak-pihak yang masih belum pernah, kemampuannya masih di bawah PTBA. Jadi kami itu. Jadi yang jelas menurut kami Pak Dirjen, mudah-mudahan Pak Dirjen juga ini tadi sedikit ngobrol, kan? Jadi putusan PT UN terkait yang jadi dasar PTBA harus menjadi landasan hukum juga, Pak. Karena perintahnya jelas di sini. Kepmen nomor 172, kan? Dan Kepmen ini terkait WIUP yang lagi dilelang ini, yang lagi ditawarkan ke BUMD ini. Jadi kami berharap di rapat ini agar seluruh proses, pertama adalah kita harus masukkan kembali nih PTBA ke depan, kan? Kita harus sertakan karena ini perwakilan negara, Bu. Kan? PTBA dengan kondisi keuangan yang bagus, saya yakin mampu, kan? Kita harus masukkan kembali PTBA ke dalam proses peralihan WIUP Blok Kohong Kelakon ini. Terlebih juga sekarang dari BUMD itu sendiri juga tidak memenuhi, kan? Betul ya, Bu ya? Pertanggal ini apakah masih mau dikasih waktu? Belum bayar, Pak, sudah terlewati. Oh, ya udah. Berarti kan sudah selesai kan? Oke, berarti itu ya Pak Dirjen, agar PTBA bisa ikut berproses kembali. Kita minta bahwa proses ini kita tunggu karena dasar PTBA karena ada putusan PT UN tadi kan, dan PTBA bersedia ketika ada kepastian hukum. Maka itu seluruh proses terkait Blok Kohong Kelakon ini menunggu proses hukum selesai dan final gitu. Dan PTBA sudah bersedia untuk masuk kembali dalam salah satu penawar prioritas dari negara. Mungkin itu Pak Dirjen ya. Ntar kita masukkan di dalam kesimpulan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang dari Gerindra. Selanjutnya Pak Karding silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi 7, anggota yang saya hormati, Pak Dirjen beserta seluruh jajaran, Pak Dirut Bukit Asam beserta seluruh jajaran dari BUMN. Kalau saya membaca sepintas, nampaknya ini ada masalah yang menurut saya krusial. Krusial dalam arti dapat diduga ada permainan yang tidak prosedural di kasus ini. Dapat diduga ya. Ada banyak kejanggalan yang muncul dari kejadian mulai dari surat penunjukan, Dirjen tidak tahu, kemudian penanggalan pengiriman surat, dan juga operasi tambang liar yang terus berjalan. Itu berarti ada sesuatu yang menguntungkan pihak tertentu dan itu tidak prosedural. Saya konkret saja Pak Ketua. Satu, usul dalam kesimpulan harus ada panja soal ini. Satu.
Ini tidak boleh dibiarkan negara ikut terlibat dalam permainan-permainan yang tidak jelas. Negara itu harus state negara hukum, udah itu aja. Yang kedua, meminta Kementerian SDM untuk menghentikan atau tidak meneruskan tindakan hukum akibat surat yang dia keluarkan. Itu harus itu. Karena apa alasannya? Karena ini masih berproses secara hukum dalam kasus di PT UN. Ya, kita harus nunggu ingkrah. Soal nanti ingkrahnya hasilnya apa, baru kita bicara lagi. Kementerian BUMN itu harus Kementerian SDM itu, harus berpihak pada negara. Negara itu siapa? Ya BUMN ini negara. Siapa lagi yang diwakili BUMN kalau bukan negara? Siapa lagi? Lalu yang ketiga, dalam kesimpulan saya usul, jadi ada 3 usul saya ini Pak Ketua. Karena di sana terjadi penambangan liar, maka kita harus meminta polisi dan atau kejaksaan atau penegak hukum untuk turun, memastikan tidak ada penambangan di sini. Itu aset negara, tidak boleh dibiarkan. Atau gabungan, kita boleh mengirim surat ke Komisi 3 tembusan atas permintaan dari Komisi 7 karena ini mining Pak. Jadi Komisi 3 atau lewat panja mining kita, itu illegal mining kita bisa mengirim surat langsung ke kepolisian terutama, tembus dan juga kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan penjagaan atau memastikan tidak terjadi eksplorasi yang ada di sana. Tembusan Komisi 3, itu boleh. Itu boleh. Saya lama di Komisi 3. 5 tahun saya di Komisi 3. Dan menurut saya nanti di panja, kalau jadi panja, harus ditelusuri nih, kenapa nih surat turun ini? Kenapa tanggalnya begini? Lalu kemudian yang kedua, kenapa maaf ya, ini bukan membentur-bentur, kenapa Dirjen resmi nggak tahu? Saya tidak ingin membetulkan Dirjen sama Pak Menteri atau siapa, tapi ini kan menurut saya janggal Pak. Di luar nalar pikir kita sebagai administrator itu tuh nggak masuk itu. Jadi sekali lagi izin dengan segala hormat 3 usulan saya. Panja, yang kedua pemerintah dalam hal ini SDM harus menghentikan surat ini, tidak boleh beroperasi atau mencabut. Lalu yang ketiga adalah di sana harus dijaga, diamankan jangan sampai ada illegal mining. Ada surat dari kita, entah lewat bekerja sama dengan Komisi 3 atau bagaimana, tetapi harus ada surat dari kita memastikan bahwa itu harus diamankan, itu aset negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karding. Izin Ketua. Mungkin ini Pak Karding, karena di Minerba itu ada PPNS ya Pak? Kalau enggak kita gunakan PPNS bersama panja illegal mining gabungan. Jadi PPNS mereka punya hak menyidik. Cuma emang ada aturan perkap kan terkait Korwas. Tapi kalau DPR yang mendampingi, saya pikir nggak ada masalah. Tim gabungan ntar PPNS sama kejaksaan. Jadi langsung kita bisa langsung sidangkan kayak model Gakumdu gitu loh Pak. Gitu. Jadi DPR mendampingi PPNS tersebut gitu. Jadi prosesnya biar cepat gitu. Ya Pak Dirjen, jadi ntar kita simpulkan bahwa karena ini blok kan harus kita awasi bersama tadi seperti yang kita bicarakan. Jangan sampai kita menunggu putusan inkrah, ini habis kan. Kita awasi bareng-bareng kan bersama DPR dan juga PPNS di Minerba dan juga penegak hukum lain. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Bambang tambahannya. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan? Silakan Pak, dari meja pimpinan ada Pak Edi Suparno, silakan Pak. Baik, izin mengajukan pertanyaan dan pendapat. Terima kasih pimpinan, terima kasih para anggota yang kami hormati, Pak Dirjen, Pak Dirut beserta jajarannya. Tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya kira sudah cukup komprehensif, sudah cukup jelas
Dan kita juga sudah memberikan penegasan, bahkan tadi dalam kesimpulan, draft kesimpulan saya kemudian menambahkan agar dilibatkan aparat penegak hukum. Karena permasalahan illegal mining saat ini juga sudah akan menjadi kronis kalau tidak ditangani. Tetapi begini Pak Dirut Bukit Asam, saya juga ingin menjaga agar proses ini ketika nanti akan ada akan ada lelang kembali dan Bukit Asam ikut terlibat sini, Bukit Asam harus melakukan due diligence Pak, secara sangat mendalam. Aspek legalnya, aspek lingkungannya, termasuk juga keekonomiannya Pak. Karena bagaimanapun juga Bukit Asam itu merupakan sebuah institusi yang tujuannya salah satunya adalah untuk mencari keuntungan Pak. Jangan sampai justru investasi Bapak di sini dengan kondisi yang sekarang sudah berkembang, justru nanti akan membuat Bukit Asam itu terpuruk kinerjanya. Jadi saya kira due diligence ini diperlukan Pak, dan kami juga dalam hal ini sangat menanti nanti hasil due diligence seperti apa, agar kami juga bisa kemudian memberikan pengawasan jika memang dalam hal due diligence itu ada hal-hal yang perlu diketahui yang ternyata justru bisa membuat Bukit Asam di kemudian hari itu tersulitkan. Mungkin itu aja Pak dari kami, dan seperti yang kami sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah relatif komprehensif, tetapi kembali lagi mengingatkan Bukit Asam juga sebuah perusahaan yang harus mengedepankan profit and loss, itu nanti dituntut oleh pemegang sahamnya Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil, Pak Edi Suparno. Saya pikir cukup ya. Kita dari tadi sudah memberikan masukan dan pertanyaan, mungkin silahkan dijawab oleh Pak Dirjen dan juga Pak Direktur Bukit Asam. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaan, masukan, dan sarannya kami terima dengan baik. Beberapa hal yang dapat saya tanggapi langsung Pak. Pak Riko tadi saham sudah dijelaskan ya Pak. Kemudian mengenai kehadiran BUMN, Pak Bambang Patijaya tentunya kita dukung. Pak Tifatul tadi juga sudah difahami Pak. Pak Nasril terima kasih juga Pak, kami pahami tentang dukungan. Pak Andri Ridwan Witri, dual Pak, mengenai situasi operasional di Sungai Barito, dalam studi kelayakan yang dilakukan memang sudah dipertimbangkan bahwa masa operasional di kawasan tersebut, di sungai tersebut diperkirakan 9 bulan dalam setahun Pak. Saya kira teman-teman nanti bisa menjelaskan lebih detail. Mengenai keterlibatan BUMD Kabupaten Kota, tidak ada ketentuan khusus tentang itu, namun kami pun tidak membatasi, artinya pemerintah dan regulasi pun tidak membatasi. Harapan besarnya sesungguhnya Pak Gubernur atau Pemprov mengkoordinasikan Pak, berkoordinasilah dengan kabupaten kota di sekitarnya sehingga aspirasi juga dapat ditampung. Pak Willy Yosef, kami seperti Bapak tahu kami sudah memang bekerja dan mengunjungi lapangan, sedang melaporkan kepada Polri. Kemudian tadi Bapak mengatakan tunda dulu keputusan, akan kami laporkan kepada Pak Menteri Pak. Pak Bambang Haryadi, terima kasih masukannya Pak. Tadi sudah dijelaskan juga secara interaktif, masukan dan arahan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri. Kemudian Pak Karding, kalau boleh menyampaikan juga Pak Pimpinan, sesungguhnya ketika Bapak Menteri membuat keputusan, saya kira juga dalam tata kelola birokrasi Pak, beliau atasan saya, jadi adalah kewenangan beliau juga untuk membuat keputusan. Pak Edi Suparno, terima kasih masukannya Pak, saya kira nanti teman-teman akan melakukan due diligence besaran Bapak, kami akan mendampingi dan berikan data-data dan masukan yang diperlukan. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang tadi kita lihat permasalahan ini masih harus ada proses hukum yang sejelas dulu nih, ketentuan hukum. Jadi prosesnya harus berhenti dulu, dan paling utama adalah kita harus menyetop illegal mining ini Pak. Itu yang paling, karena enggak sama sekali tidak ada penerimaan negara nih Pak di illegal mining, dan itu bukan hanya di blok ini,
posisi hari ini di semua blok-blok ini sekarang orang-orang pemain-pemain koridor udah pada masuk ke dalam semua. Jadi memang betul-betul semua tambang memang jangan sampai terjadi illegal mining marak sekali Pak. Jujur illegal mining ini sekarang marak sekali Pak. Jadi memang salah satunya ini kita harus pantau dengan jelas. Jadi proses hukumnya juga nanti harus kita jalanin. Mungkin itu Pak ya. Kita masuk langsung ke kesimpulan ya. Pimpinan, sedikit pimpinan. Silakan Pak Nasri, silakan. Ya, sepakat apa yang disampaikan oleh pimpinan. Tentunya kita ingin bertanya kepada Pak Dirjen, ketika dicabut BUP-nya, berarti kita katakanlah terhadap penggalian daripada blok tersebut adalah illegal mining. Sepakat ya Pak ya? Sepakat Pak. Sepakat untuk itu. Jadi artinya kita harus memuatkan juga di kesimpulan rapat kita, dari tahun 2017 sampai tahun 2022 itu dinyatakan oleh Komisi 7 adalah illegal mining. Artinya harus ada yang tersangka dan tertuduh di situ. Sejak ingkrah. Sejak ingkrah itu. Sejak ingkrah itu. Itu harus dimuat di situ. Karena sudah clear kita rapat di sini tentang blok tersebut. Jadi posisi hari ini diambil alih oleh negara dalam posisi status quo-nya. Itu pimpinan, usulan kami pimpinan. Ya, terima kasih Pak Nasri. Setuju saya Pak. Setelah dicabut itu kembali lagi ke milik negara. Jadi siapapun yang menambang di situ itu ilegal. Jelas itu kan. Udah otomatis itu Pak. Boleh tayangkan kesimpulan ya? Kita mulai kesimpulan ya. Tolong tayangin. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 7 DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia dan Dirut PT Bukit Asam Tbk. Selasa 6 Desember 2022. 1. Komisi 7 DPR RI sepakat dengan Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia untuk menunda seluruh proses penawaran secara prioritas pengelolaan blok Kohong Telakon milik XPT Asmin Kualindo Tuhub hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setuju? Izin menanggapi Pak. Boleh dibalik nggak Pak? Jadi barangkali kami yang setuju dengan arahan Komisi 7 untuk menunda Pak. Bukan kami yang mengusulkan penundaan, tapi Bapak-Bapak yang mengusulkan. Enggak, bukan. Dirjen Minerba setuju atas arahan Komisi 7, atas permintaan Komisi 7. Ya. Atau dibalik gitu ya? ya masa Direktorat Jenderal Minerba akan menindaklanjuti arahan Komisi 7 terhadap penundaan itu Pak. Coba dibalikin coba. Jangan putusan. Ya, putusan yang berkekuatan hukum tetap. Gimana nih Pak? Coba saya baca ulang ya. Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia setuju dengan Komisi 7 DPR RI untuk menunda seluruh proses penawaran secara prioritas pengelolaan blok Kohong Telakon milik XPT Asmin Kualindo Tuhub hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pimpinan, kalau seluruh mungkin nggak usah ada prioritasnya Pak. Iya, nggak usah secara. Ya kan? Jadi menunda seluruh, jadi bukan hanya secara prioritas tapi semuanya Pak. Kan kalau seluruh kan berarti nggak ada prioritas gitu. Tapi kan udah gugur juga Bos. Jadi si BUMD kan udah gugur juga, ya Bu ya. Bulana udah gugur kan ini BUMD-nya kan? BUMD sudah gugur hari ini kan?
Sudah lewat dari 5 hari. Benar ya udah, nggak usah secara ini. Pokok penawaran terkait blok ini aja di stop dulu. Izin masukan pimpinan. Ya. Dirjen Minerba siap untuk menindaklanjuti arahan Komisi 7, Pak. Karena kalau saya langsung setuju, nanti saya bertentangan dengan pimpinan saya, Pak. Siap. Coba diganti dari situ. Boleh lunak sedikit nggak, Pak? Dirjen Minerba akan menindaklanjuti keputusan. Saya akan tindak lanjuti, Pak. Tapi terus terang tindak lanjut saya kan akan saya laporkan kepada Menteri, Pak. Ya. Boleh. Akan menindaklanjuti, sepakatnya hilang berarti. Akan sepakat dan untuk ya. Nah. Iya. Saya baca ulang ya, Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia akan menindaklanjuti keputusan Komisi 7 DPR RI untuk menunda seluruh proses penawaran terhadap pengelolaan Blok Kohong Kelakon milik ex PT Asmin Kolindo Tuhub hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Mohon maaf tanya kepada para ahli hukum, Pak. Yang dimaksud kekuatan hukum tetap itu apakah keputusan PT UN yang kita maksud? Maksud saya dalam bahasa hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap itu, apakah yang kita maksud menunggu putusan final PT UN tersebut? Saya bertanya saja kepada ahli hukum bahasa yang tepat. Oh, benar. Oke, Pak, kata tim legal saya oke, Pak. Udah, ini cukup teh, tetap itu benar ya. Oke. Oke ya, saya ketok ya. Iya dong, kalau PT UN aja kan bahaya. Oke, nomor 2. Komisi 7 DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia bersama Panja Illegal Mining untuk melakukan pengawasan secara intens terhadap PUP ex PT Asmin Kolindo Tuhub di Blok Kohong Telakong dan segera melibatkan aparat penegak hukum karena adanya kegiatan penambangan tanpa izin di wilayah tersebut. Ini sih normatif nih ya. Norma, cuman tadi kan ada usulan yang mengenai sudah sejak dicabutnya itu menjadi tambang ilegal kan. Ini mau masuk di sini nggak nih? Oke, ini kalau ini udah oke ya. Ini oke, nomor 2 ini udah oke. Terminologi, Pak, WIUPK, Pak. Oke, khusus. WIUPK. Oke. Oke, saya baca ulang ya. Komisi 7 DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia bersama Panja Illegal Mining untuk melakukan pengawasan secara intens terhadap WIUPK, ex PT Asmin Kolindo Tuhub di Blok Kohong Telakong dan segera melibatkan aparat penegak hukum karena adanya kegiatan penambangan tanpa izin di wilayah tersebut. Ya. Tadi kan yang jadi perdebatan kan salah satunya kan kita, karena kita ini semua bela Bukit Asam. Bukit Asam nih harus hidup lagi di dalam penawaran ini.
Nah ini kan belum fair ketika tidak ada satu kesimpulan terkait BUMD-nya itu udah dinyatakan gugur. Harus kita tulis lah ini. Surat penunjukan langsung menteri nomor sekian per hari ini itu sudah tidak memenuhi syarat. Kan? Kan belum bayar kan Bu? Ya udah harus ditulis dong. Entar nggak taunya ya. Karena di sini bahaya juga Bu. Karena di sini bunyinya itu 5 hari setelah diterima, mereka ngaku baru nerima tadi pagi, susah juga kita, kan? Ya, harus dibunyikan juga. Ini kita Bukit Asam nih harus ikut lelang lagi, gitulah. Harus prioritas Bukit Asam. Ya, gimana tuh? Narasinya gimana jadinya? Izin usul Pak Ketua. Ya, Dua sisi Pak, memang secara prinsip Pak Bambang Haryadi benar dengan pernyataan itu. Tapi kalau itu kita eksplisitkan, itu nanti akan juga menimbulkan makna kalau kita seolah mengakui proses itu, sehingga begitu PTBA tidak ikut, BUMD gugur, sehingga dia harus sebagai lelang terbuka Pak. Kalau itu kita eksplisitkan begitu. Ya, itu memang sudah lewat Pak, kami sadari itu, dan tampaknya itu tercakup juga di butir nomor 1. oke. Jadi anggaplah proses lelang kemarin diulang lagi gitu. Oke, cukup. Nomor 2 udah oke tadi ya. Sekarang nomor 3 jadi tiket terakhir nih. Kelebihan telakon. telak. Jangan pakai G. Masih bagus nih. Kalau kepleset Jawa salah, bohong lelakon. Oke, nomor 3. Komisi 7 DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia dan Dirut PT Bukit Asam TBK untuk menyampaikan jawaban tertulis dan seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan ke Komisi 7 DPR RI paling lambat tanggal 13 Desember 2022. Setuju? Kita minta PTBA siap lagi ya. Pimpinan, Ya, silakan Pak Gunar. pimpinan. Silakan. Selamat sore. Terima kasih pimpinan. Barusan landing kita langsung buka ini rapatnya. Jadi pimpinan, ini saya membaca poin 1, poin 2, dan poin 3 pada kesimpulan. Halo? Ya, lanjut. Nah, ya. Jadi karena saya tidak mengikuti proses RDP pada sore hari ini, ya. Jadi yang poin pertama kita sepakat bahwa kita meminta Kementerian SDM dalam hal ini Dirjen Minerba untuk menunda seluruh proses ya, penawaran terhadap pengelolaan blok Ohong. Oke, clear. Yang kedua, kita meminta Dirjen Minerba untuk SDM Pajak Legal Mining untuk melakukan pengawasan secara internal terhadap
ex PT Asmen Kolindo dan melibatkan kembali aparat penegak hukum karena adanya penambangan tanpa izin. Poin ketiga, coba crossing ke atas dulu. Poin ketiga, ya kan, kita meminta Dirjen Minerba Udah itu teman jawab surat aja tuh. menyampaikan jawaban Paket habis. Udah. Ntar WA aja lah guna nih. Belajar. Halo, Ya. halo, halo. Ya, Lar, gimana, Pak? Jadi begini, pada poin sebelum ini kita laksanakan RDP Di jalan saya beliau. dari proses yang pertama. Yang Pak kedua, Gunnar, boleh tolong diulang. Tadi putus tadi. Dibuka dulu, berhenti. Pertanyaannya udah dijawab tadi. Pak Gunnar, signal jelek Pak Gunnar. Ini kapoksi PDIP ini. Keluar ya Pak. Oke. Udah langsung tutup, bentar nanya. halo. Ya, Har, halo. Ini sahabatnya Pak, ini kayaknya nih. Har, signal jelek betul, Har. Mana? Ini Signal jelek betul. Dia berhenti kayak dulu. Suruh berhenti dulu mobilnya. Mic-nya di mute itu mic-nya. Ya. halo. Ya. Pada intinya adalah kita meminta Kementerian SDM itu untuk segera menghentikan ya terkait proses penawaran yang dilakukan oleh halo. Ya. Coba buka kesimpulan tadi dibuka. Udah tadi kesimpulan dari pembahasan itu memang di stop semua Pak Gunnar. Oh, nah ini. Sudah Bentar. semua. Jadi kegiatan semua kita stop sambil juga menyetop kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di lokasi. Prosesnya juga di stop supaya sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Itu kan sudah jelas Pak Gunnar. Iya betul, satu itu. Terus kita melibatkan kembali PTBA untuk melakukan penawaran terhadap blok Kohong Telakon itu. Oh ya, itu putusan. Mereka sudah mengirimkan surat, ada di dalam rapat tadi sudah disampaikan. Jadi tapi itu akan berjalan lagi, tapi kita melihat karena ada putusan hukum yang tetap dulu nih Pak Gunnar. Itu berjalan. Oh, oke. Ya. Dari Kementerian SDM sepakat itu. Sepakat. Oh, cocok, udah top. Oke. Thank Ya, you. Pak Gunnar. Thank you. Yo, siap. Ya, saya pikir cukup ya. Pimpinan, Ya. statement Komisi 7 belum dimuat situ. Terhadap kegiatan setelah ingkrah hingga saat ini nyatakan itu adalah illegal mining. Boleh. Ya nomor 3 dimasukin lagi deh. 3 baru berarti ya. Ya, Ya. Komisi 7 DPR RI berpendapat terhadap blok Kohong Telakon, ex PT AKT, semenjak dicabut WUPK,
blok tersebut pada tahun 2017 menyatakan seluruh kegiatan pertambangan setelah inkrah ya Pak, hingga saat ini Desember 2022 dinyatakan pertambangan illegal mining. Apa begitu Pak Dirjen? Bukan WIUPK-nya yang dicabut, Pak. Ya Pak? PKP 2B-nya. Oh PKB 2B. Ya. Sampai disebut tanggalnya Pak. Saat ini tanggalnya nggak usah karena kan ini kan berjalan terus nih Pak sampai ada putusan lain kan Pak. Jadi tanggal hari ini nggak usah disebut lah. Satu lagi Pak, maaf, izinnya kalau ini perjanjian Pak, jadi bukan dicabut tapi diterminasi Pak. Ya Pak. Tapi tetap illegal mining ya Pak? Maksudnya istilahnya bukan dicabut tapi diterminasi Pak, karena bentuknya bukan izin Pak. Saya baca ya. Komisi 7 DPR RI berpendapat terhadap blok Kohong Telakong XPT Asmin Kolindo Tuhub setelah diterminasi PKP 2B sejak tahun 2017 menyatakan seluruh kegiatan kenapa? Yang menyatakannya dihapus saja. Jadi 2017 langsung ke seluruh kegiatan. Jadi 2017, langsung. Tahun 2017. Seluruh kegiatan pertambangan setelah inkrah hingga saat ini dinyatakan kegiatan pertambangan ilegal mining. Nggak gantung tuh Pak. Setelah 2017. Seluruh kegiatan pertama saat inkrah hingga saat ini adalah kegiatan illegal mining. Adalah ini. Gini, menurut saya seluruh kegiatan pertambangan setelah inkrah hingga saat ini adalah kegiatan illegal mining. Pertambangan ilegal adalah kegiatan pertambangan ilegal. Adalah kegiatan pertambangan ilegal. Adalah Hah? Iya. Ada masukan Pak Dirjen? Tinggal urutan istilah determinasinya itu dengan sejak tahun 2017 Pak. 2017 itu proses awalnya, tapi inkrahnya 2018. Tidak, jadi ada periode mulai sama ada periode akhir. Tadi 2017 itu periode mulai kita terminasi, tapi proses hukumnya selesainya 2018 gitu. Sekarang kalau setelah determinasi dia sudah tidak berkewajiban menambang kan? Iya, tidak boleh Pak. Jadi jangan di sini jangan disebut inkrah dong. Setelah sejak terminasi. Sejak terminasi Pak, tanpa kalau tidak dianggap penting sekali tanpa harus menyebutkan 2017-nya itu. 2017 ya. Ya. Oh, ya. Ya, mungkin setelah PKP 2B diterminasi Pak. Itu dibalik tuh. Ini inkrahnya udah nggak perlu kan? Inkrahnya udah tidak perlu ya? Ya. Iya. Hingga saat ini adalah kegiatan pertambangan ilegal. Ini bagaimana? Pak Nasril, nggak usah disebut tahunnya nggak apa-apa ya? Oke. Kenapa?
poin 3 ini adalah statement kita sebetulnya. Statement yang menguatkan bahwa saya ini illegal mining gitu loh. Oke, saya baca kembali ya. Poin 3, Komisi 7 DPR RI berpendapat terhadap blok Kohong Telakong ex PT Asmin Kawalindo Tuhub setelah PKP 2B diterminasi, seluruh kegiatan pertambangannya hingga saat ini adalah kegiatan pertambangan ilegal. Ya. Oke, boleh. Oke, setuju? Setuju ya? Pak Dirjen? Oke, saya baca ulang. Komisi 7 DPR RI berpendapat bahwa blok Kohong Telakong ex PT Asmin Kawalindo Tuhub setelah PKP 2B diterminasi, seluruh kegiatan pertambangannya hingga saat ini adalah kegiatan pertambangan ilegal. Setuju ya? Saya ketok ya? Aduh. Siap. Ya, ini poin 3 ini masa Komisi 7 DPR RI berpendapat, emang kita legal opini? Enggak begitu dong kesimpulannya. Dalam kesimpulan rapat itu, kita mendesak atau kita meminta Kementerian SDM. Kalau kita berpendapat bahwa blok ini bukan ranah kita, pimpinan. Ya. Ini salah kita ini. Itu menurut pendapatku tapi terserah teman-teman. Masa kita berpendapat? Emang kita lembaga pendapat apa? Kita bukan lembaga pendapat. Yang memberikan legal opini itu, memberikan legal opini itu ya mungkin dari pihak aparat penegak hukum, kehakiman, kejaksaan. Kalau kita DPR masa ngasih pendapat? Putusan pimpinan, putusan politik. Kita meminta atau mendesak atau menyetop gitu loh. Oke, ini kalau saya berpendapatnya saya ganti jadi menyatakan, Pak Gunar. Menyatakan sama aja. Iya, kita meminta Kementerian SDM untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di blok Kohong Telakon itu. Clear talk, gitu. Semua aktivitas yang berkaitan dengan penambangan ilegal di blok Kohong Telakon adalah perbuatan melanggar hukum, ketok gitu. Menurut pendapatku ini loh pimpinan, tapi terserah kawan-kawan. Kalau kita bikin legal opini, ya salah minum kopi kita. Iya, kopi komandan kita minum, tewas kita, Pak. Begitu. Jadi menurutku tapi jadi cukup aja dengan keputusan kita, meminta, mendesak, ya kan? Apalagi keputusan politik itu. Tapi tidak dengan hanya pendapat. Kita akan menekankan kepada memberikan sikap. Kalau menegaskan gimana ya? Kalau Komisi 7 DPR RI, ya kan, meminta Kementerian SDM atau Dirjen Minerba Kementerian SDM, ya kan, menghentikan seluruh aktivitas yang terkait dengan blok Kohong Telakon, XPT Asmin Kawalindo, Tuhub, setelah PKP 2. Nomor 2. Izin usul boleh Pak? Boleh, silakan. Kalau gabungkan dengan butir 2 Pak, Komisi 7 DPR RI meminta atau mendesak atau apapun dan seterusnya melibatkan aparat penegak hukum karena sejak PKP 2B diterminasi seluruh pertambangan ini adalah ilegal. Jadi meminta poin kalau digabung 2 sama 3 poin 2 ya.
Wah, bentar. Itu tadi kekuatan hukumnya hilang. Ya. Nomor 2-nya kasih mendesak tuh. Oke, saya pikir kuat ini. Ya Pak Nasri, siap ya? Oke, saya baca ulang ya nomor 2 ya. Komisi 7 DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia bersama Panja Ilegal Mining untuk melakukan pengawasan secara intens terhadap PUPK XPT Asmindo Kualindo Tuhub di Blok Kohong Telakon dan segera melibatkan aparat penegak hukum karena setelah PKB 2B diterminasi, nggak usah pakai koma itu. Seluruh kegiatan pertambangan hingga saat ini adalah kegiatan pertambangan ilegal. Iya kan? Oke kan? Gitu ya? Cocok. Oke, saya ketok ya. Ya. Nomor 3, Komisi 7 DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia dan Dirut PT Bukit Asam TBK untuk menyampaikan jawaban tertulis dan atas seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan ke Komisi 7 DPR RI paling lambat tanggal 13 Desember 2022. Pada setuju? Aduh, ya. Ini sudah nanya semua ke PTBA. Kita belum nanya ini pimpinan. Boleh nanya lagi nggak? Biar nanti dijawab sekalian sama PTBA. Udah tutup, Bos. Udah tutup ya? Iya. Saya langsung. Oke. Makasih Bang Gunar. Pak Dirut ya. Oke. Sampai ya. Thank you. Thank you Bang Gunar, thank you. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pembahasan dan kesimpulan rapat dengar pendapat pada hari ini. Sebelum mengakhiri rapat hari ini, kami persilakan kepada Pak Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia dan Dirut PT Bukit Asam TBK untuk menyampaikan sambutan penutup. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua, setelah anggota Komisi 7 DPR RI yang terhormat, kami berterima kasih atas segala masukan, arahan, dan kami akan segera tindak lanjuti sesuai dengan kesimpulan rapat yang sudah dibuat. Terima kasih Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan kepada Pak Dirjen Minerba Kementerian SDM dan Bapak Direktur Utama PT Bukit Asam beserta jajaran atas kerjasama yang baik dalam rapat dengar pendapat hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rapat dengar pendapat pada hari ini saya tutup. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.